Tolong sampaikan salam yang terbaik di samping kiri kanan saudara, katakan saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara diberkati di dalam pujian dan penyembahan pada sore hari ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Puji akan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah hadir di bait-Nya yang kudus di tempat ini. Dan kehadirannya pasti dengan maksud dan tujuan yang khusus. Anda datang tidak seperti Anda pulang. Karena akan Anda pulang dengan membawa berkat-berkat rohani yang Anda terima di dalam bait-Nya. Haleluya. Puji akan nama Tuhan, hari ini kita mengucap syukur. 2000 tahun yang lalu Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus dinyatakan bagi gereja mula-mula. Dan kita ada hari ini oleh karena kuasa Pentakosta. Gereja Tuhan ada hari ini oleh karena kuasa Pentakosta. Dan sebelum saya lanjut, sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan semua pengerja, staf yang ada yang telah mempercayakan pelayanan ini bagi kami. 9 hari berturut-turut kemarin saudara sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa penantian pencurahan Roh Kudus. Dan malam ini adalah malam yang terakhir, tapi saya terlalu percaya karya rohnya tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan saudara. Bahkan hari demi hari akan dipenuhi, terus dipenuhi, sehingga saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kami diberikan tema oleh Ibu Gembala, Ia dapat memberi kuasa. Ia dapat memberi kuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang menjadi ayat pengantar kita dan diberikan juga bagi saya, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Allah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, sebelum ia terangkat ke sorga, ini adalah pernyataannya sekaligus merupakan janjinya bahwa kamu, setiap murid Tuhan, setiap pengikut Tuhan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan sebelum kalimat ini diucapkan oleh Yesus, di dalam Markus 16 ayat 15 terekam secara jelas juga perkataan Yesus menjelang ia terangkat ke sorga. Di sana dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saya tertarik dengan kata dunia. Matius menyampaikan sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Markus. Matius lebih banyak berbicara tentang penginjilan bangsa-bangsa. Jadikanlah segala bangsa muridku. Tetapi Markus memberikan pernyataan bahwa Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Nah saudara, kira-kira yang Markus maksudkan di sini adalah belahan dunia yang mana? Saudara, saat itu memang dituntut penginjilan bagi dunia dalam pengertian geografis. Tetapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Markus. Karena firman ini memang masih relevan, menembusi
waktu sampai dengan saat ini. Bahwasanya di samping penginjilan secara geografis, artinya mulai dari Yerusalem, kemudian lanjut ke bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan kemudian Markus menyampaikan ke seluruh dunia. Saudara, saya katakan relevan sampai dengan saat ini. Karena menurut saya yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar dunia dalam pengertian geografis, tetapi dunia yang dimaksudkan adalah dunia dalam pengertian kosmologi atau sosiologi yang berbicara tentang unsur atau satu tatanan yang membentuk sebuah masyarakat. Itulah dunia. Yang saudara pasti tahu di sana bahwa ada dunia keluarga, ada dunia usaha, ada dunia pendidikan, ada dunia teknologi, ada dunia musik, ada dunia olahraga, ada dunia politik. Ini adalah marketplace di mana kita berada di situ. Inilah penginjilan dunia yang dimaksudkan oleh Markus. Dan jangan lupa, termasuk di dalamnya adalah dunia kejahatan. Saudara harus hadir di sana. Haleluya. Gereja Tuhan harus memainkan peranan dan perangainya di dunia yang baru saja saya sebutkan. Saudara, saya percaya bahwa gereja Tuhan sungguh pasti merasakan sukacita. Saudara pasti merasa sangat bersukacita karena lawatan Allah di dalam ibadah 9 malam kemarin. Ya. Bahkan mungkin di antara saudara yang hadir, yang mungkin belum pernah merasakan sentuhan Roh Kudus atau belum dibaptis oleh Roh Kudus, saudara menerima baptisan Roh Kudus di situ. Atau seperti kemarin yang telah saya sampaikan bahwa Ia dapat memenuhi kita dengan karunia-karunia. Dan ketika saudara beriman bahwa saudara rindu memiliki salah satu karunia, baik itu karunia rohani yang terekam di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, atau karunia-karunia 5 jawatan yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, atau karunia-karunia pelayanan yang lain. Ketika saudara beriman, saudara sungguh-sungguh ingin mendapatkannya, dengar baik, imanmu memampukan engkau menerimanya. Haleluya. Ya. Momen Pentakosta 2024 ini, hari ini, saya mau katakan Allah melawat umatnya bukan dengan tidak memiliki tujuan. Sekali lagi, Allah melawat umatnya bukan dengan tidak memiliki tujuan. Lawatan, urapan, kuasa roh Allah dicurahkan selalu dengan tujuan. Amin. Selalu dengan tujuan. Tetapi realitanya gereja Tuhan paling suka sampai hanya menikmati dan bersukacita dengan fenomena, dengan manifestasi lawatan kuasa roh Allah, tanpa melakukan dengan tujuan Allah di balik lawatan. Orang lebih suka lawatan-lawatan Tuhan. Orang lebih suka menikmati manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Tidak salah, saudaraku. Tetapi satu hal yang dilupakan oleh gereja masa kini, bahwasanya Allah bergerak, Allah memberikan kuasa rohnya. Pentakosta 2000 tahun yang lalu selalu dengan tujuan. Oleh sebab itu, gereja harus melakukan kehendak dan tujuan Allah di balik lawatannya. Amin. Haleluya. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Allah dalam Yesus Kristus ingin agar gerejanya mendemonstrasikan kuasa kerajaannya, budaya kerajaannya, nilai-nilai kerajaannya, seperti yang Yesus lakukan selama Ia masih ada di muka bumi. Sebab itu, Ia melengkapi mereka, setiap murid-muridnya, dengan kuasa
Pentakosta. Haleluya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Hal yang pertama dan utama yang saya mau katakan, bagi gereja Tuhan masa kini, para rasul menerima api Pentakosta, mengubahkan hidup mereka penuh dengan keberanian, power, otoritas, dan kuasa untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini tujuan Pentakosta. Haleluya. Ini tujuan Pentakosta, jadi bukan sekedar saudara menikmati manifestasi, menikmati lawatan, penuh sukacita, tidak salah, itu sangat baik. Tetapi tidak cukup baik. Karena apa? Karena maksud dan tujuan Allah dalam peristiwa Pentakosta melengkapi gereja Tuhan supaya mampu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu tujuan utama. Haleluya. Sehingga pada akhirnya melahirkan pertobatan, multiplikasi, ledakan pertumbuhan jemaat. Ya. Walaupun di tengah-tengah aniaya. Saudara jangan pikir bahwa aniaya itu hanya pada masa eskatologi atau akhir zaman. Aniaya sudah terjadi pada gereja mula-mula. Gereja Tuhan sejak abad pertama. Oleh sebab itu Tuhan mengerti hal ini. Tuhan mencurahkan rohnya, Pentakosta, untuk memperlengkapi para murid. Itu hal yang pertama. Yang kedua, hal yang saya harus sampaikan juga bahwa Pentakosta memberdayakan, memampukan kita hidup di dalam tekanan dan aniaya. Kalau pertama, maksud Tuhan adalah untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, Ia mampu memberdayakan kita, memampukan kita untuk hidup di dalam tekanan dan aniaya. Saudara, para rasul yang langsung menerima api Pentakosta, ya, 12 murid atau 11 murid itu, kemudian ditambah dengan pengikut-pengikut yang lain, mereka semua yang menerima api Pentakosta itu, saya mau kasih tahu, saudara tahu ending atau akhir dari kehidupan para rasul Yesus, murid Yesus? Mereka yang telah menerima api Pentakosta itu dibunuh secara biadab dan mati syahid. Dibunuh secara biadab dan mati syahid. Pertanyaan saya, apakah gereja berakhir di sana? Tidak. Israel pada masa itu dijajah oleh Roma. Dan salah satu kaisar Roma abad pertama, kira-kira sekitar tahun 54 Masehi, yang namanya Lucius Domitius, yang kemudian kita kenal sebagai Kaisar Nero, adalah kaisar yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Kaisar yang membunuh ibunya sendiri, Agrippina, dan istri-istrinya yaitu Claudia, Octavia, dan Popea Sabina dibunuh. Saudara. Pada masa Nero, umat Kristen yang ada di kota Roma pada saat itu dijadikan kambing hitam dari peristiwa kota Roma yang terbakar. Mereka semua dikumpulkan di taman kota dan dibakar hidup-hidup. Daging mereka kemudian diberikan kepada anjing-anjing, saudara. Padahal kekristenan baru mulai bertumbuh saat itu. Dibunuh, dibakar di taman kota. Lalu sisa-sisa dagingnya itu diberikan kepada anjing. Luar biasa. Apakah gereja mula-mula berakhir? Tidak juga.
Ya. 2 hari lalu saya share dari Yohanes 6 ayat 63b, bahwasanya perkataan Yesus yang adalah roh dan hidup terus menghidupkan dan menumbuh kembangkan berita Injil keselamatan. Haleluya. Dan sejarah mencatat tahun 306 sampai dengan 337 di dalam pemerintahan Kaisar Flavius Valerius Konstantinus, atau lebih dikenal dengan nama Konstantinus Agung. Ketika ia menjadi kaisar, maka Roma menjadi Kristen di bawah kepemimpinannya. Luar biasa. Itulah benih, saudara. Itulah benih. Sekaligus ketika Roma menjadi Kristen, itu menjadi jalan penyebaran Injil ke negara-negara Eropa. Inilah benih yang hidup dan bertumbuh pesat pada hujan awal. Kalau saudara lihat di dalam warta jemaat yang saudara terima, tidak usah buka dulu, pulang saja nanti baru saudara baca. Tapi saya menulis sedikit tentang hujan awal dan hujan akhir, tapi rupanya saya salah. Saya cuma singgung di situ yang pertama di dalam Hosea 6 ayat 3 tentang hujan akhir, harusnya ada hujan awal, saudara. Dan Alkitab menerangkan tentang hujan awal dalam Mazmur 84 ayat 5a sampai 7a, dan hujan akhir di dalam Hosea 6 ayat 3. Nanti saudara baca di rumah. Saya singgung sedikit tentang hujan awal dan hujan akhir ini yang menggambarkan pergerakan kuasa roh Allah yang membangkitkan gereja Tuhan. Begini saudara, di tanah Israel di antara hujan awal, ya itu terjadi, hujan awal itu antara bulan Oktober dan bulan November, dan hujan akhir itu biasanya bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Dan di antara hujan awal dan hujan akhir itu ada musim dingin. Makanya kalau saudara pergi ke Israel di bulan Desember itu ada salju, ya. Di antara hujan awal dan di antara hujan akhir itu ada musim dingin yang hampir-hampir saja mematikan tanaman yang tumbuh subur. Benih-benih yang sudah mulai tumbuh subur itu hampir-hampir mati. Kalau tidak segera turun hujan akhir yang dicurahkan, kemungkinan besar akan mati. Anda mungkin pernah mendengar, saudara, pada abad yang ke-7, dalam perkembangan gereja mula-mula ternyata mulai mengalami tekanan karena munculnya sebuah kerajaan baru. Saya sebut saja kerajaan baru ini yang mulai menancapkan kukunya di tanah Palestina adalah kerajaan Antikristus. Izinkan saya katakan seperti itu. Kerajaan Antikristus. Saudara pasti bisa menerjemahkannya kerajaan apa pada abad ke-7. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan masa ke-8 selama beberapa abad, di mana api Pentakosta itu seolah-olah surang pudar, mati, saudara. Mengapa? Karena gereja tidak berdiri di atas pekerjaan Roh Kudus. Gereja berjalan di dalam aturan-aturan gereja yang didominasi, dipengaruhi dengan politik Katolik Roma pada saat itu. Tadi tekanan politik karena yang saya bilang kerajaan baru itu, saudara. Ya sudah, saya kasih tahu. Agama Islam. Ya. Dan kemudian di dalam tubuh gereja sendiri dipengaruhi dengan tekanan politik yang dimulai dengan orang-orang gereja Katolik, saudara. Penguasa-penguasa Katolik. Aturan-aturan mereka mempengaruhi kebijakan negara. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat yang ke-9 dikatakan begini.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia. Saudara, berkembangnya kerajaan baru dan kepercayaan baru tadi saya sebutkan, itu dengan kekerasan di bawah tekanan dan ancaman pedang. Itu terus menghancurkan dan membinasakan kekristenan. Selanjutnya kalau saudara ikuti perkembangan, ya, jutaan orang Kristen telah dibunuh benar-benar secara biadab oleh kekuatan kerajaan baru itu. Penganiayaan terjadi di mana-mana. Pada abad yang ke-12, Yerusalem jatuh oleh Sultan Salahuddin. Kemudian dilanjutkan, Konstantinopel jatuh dalam tangan Sultan Mehmed Ottoman pada abad ke-15. Sebagian Eropa Barat juga jatuh. Saudara yang sering suka nonton film kolosal, saudara mungkin pernah menonton Kingdom of Heaven. Ya, itu bercerita tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Yerusalem. Lalu kemudian ada lagi satu film kolosal, yaitu film Fatih 1453, yang diceritakan tentang Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman berhasil memasuki Konstantinopel. Dan di dalam film itu ditayangkan seolah mereka baik-baik di dalam menguasai Yerusalem. Seolah-olah orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem pada saat si Salahuddin masuk menerima baik-baik. Atau mereka yang ada di Turki, ya, menerima Ottoman dengan baik-baik. Ini kebohongan, saudara. Kebohongan di dalam film itu pendekatan-pendekatan saja. Yang sebenarnya adalah wanita-wanita Kristen diperkosa, dibunuh. Pria-pria dibunuh seperti binatang oleh kekuatan kerajaan ini. Aniaya sudah dimulai sejak abad pertengahan. Abad pertama, abad pertengahan. Sampai saat ini kerajaan ini telah mendominasi dan menduduki belahan bumi yang terbentang secara geografis sepanjang 10 derajat garis lintang utara sampai 40 derajat garis lintang utara. Dan kalau saudara coba perhatikan baik-baik letak geografis itu yang dimulai daripada Afrika Barat sampai dengan Asia Timur, saudara akan menemukan bendera merah, hitam, putih, hijau yang ada di sana. Semuanya itu didominasi. Letak geografis itu didominasi oleh mereka. Kemudian juga ada yang lain lagi yang memang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Izinkan saya menyebutkan saja ya, Muslim, Hindu, Buddha terbentang di letak geografis yang tadi saya katakan. Pertanyaan saya, apakah gereja berakhir? Tidak. Tidak pernah berakhir. Haleluya. Perkataan-perkataan Kristus yang adalah zoe atau kehidupan Tuhan yang 2 hari lalu saya terangkan, saudaraku. Yang telah terbuka hati kita untuk menerima zoe atau kehidupan Tuhan. Yang menghidupkan perkataan-perkataan Tuhan yang adalah roh dan kebenaran. Terus menumbuhkan, terus mengembangkan gereja di tengah-tengah tekanan pada saat itu. Haleluya. Ya. Hal yang ketiga, peristiwa Pentakosta mengerjakan perkara-perkara adikudrati, perkara-perkara mujizat, seperti yang telah Yesus lakukan dan para rasul lakukan pada abad pertama. Hari-hari ini kita gereja Tuhan, sementara berada dalam era hujan akhir yang memampukan kita hidup penuh kuasa untuk panen jiwa-jiwa besar-besaran melalui, saya katakan, pelayanan mujizat seperti pada hujan awal yang dikerjakan oleh
para rasul. Haleluya. Ya. Izinkan saya bertanya, apakah saudara percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus seperti orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, orang tuli terbuka pendengarannya, mendengar, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Apakah hal itu bisa terjadi di dalam pelayanan gereja ini? Apakah saudara percaya? Amennya jangan ragu-ragu, saudara. Amin. Ya. Karena memang gereja mula-mula pelayanan-pelayanan seperti ini dianggap adalah pelayanan yang normal. Mungkin bagi kita menganggapnya seperti sesuatu yang masih ragu-ragu, takut-takut. Tapi orang yang melayani dengan sepenuh hati, seperti halnya rasul-rasul yang melayani pada gereja mula-mula, hal-hal seperti ini adalah hal yang biasa. Amin. Dan dalam hujan akhir itu harus terjadi. Haleluya. Ya. Gereja harus dipenuhi dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Gereja terpanggil dengan misi Tuhan. Beritakan Injil. Tetap bertahan di tengah tekanan. Dan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Ya, saudara. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 memberitakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Jemaat GBI Diaspora Batu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan berhenti atau cukup menikmati lawatan manifestasi Allah setiap ibadah. Jangan berhenti sampai di situ saja. Ada banyak orang terjebak merasa sukacita ketika lawatan Allah di dalam gereja. Yang Allah butuh adalah saudara di luar gereja. Amin. Sekali lagi. Yang Allah butuh adalah peranan perangai kita di luar gereja. Jangan terbatas hanya di dalam gereja. Bukan berarti saya anti dengan manifestasi. Tidak sama sekali, saudara. Tapi hari-hari ini Allah memanggil gerejanya untuk bergerak di hujan akhir zaman. Penuaian besar-besar terjadi. Lawatan Allah melanda bumi ini. Kota Batu ini. Karena gereja GBI Diaspora Batu dipenuhi dengan kuasa dan lawatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Pentakosta 2024 ini pastikan saudara dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa. Tidak biasa-biasa. Haleluya. Anak sekolah minggu, remaja, youth, kaum bapak, kaum ibu, semuanya dipenuhi dengan lawatan Allah yang luar biasa. Semuanya bergerak dengan otoritas wibawa dan kuasa adikodati Tuhan. Haleluya. Jangan tegang Bapak Ibu. Saya takut kalau Bapak Ibu lihat saya tegang. Kasih senyum, kamu bisa. Kasih kiri kanan, kamu bisa karena Tuhan. Haleluya. Ya, kamu bisa mengerjakannya karena Tuhan. Karena kuasa Pentakosta. Haleluya. Ya saudaraku. Terus bergerak. Terus bertindak di dalam lawatan kuasanya. Dan kemarin saya katakan kuasa ini diberikan bukan hanya bagi pendeta. Bukan hanya bagi aktivis gereja full time. Tidak. Seberapa besar saudara membuka kapasitas saudara untuk menerima urapan lawatan Allah di hujan akhir zaman. Kuasa Pentakosta itu akan memenuhi saudara dengan hebat. Haleluya. Buka hati saudara dan terima seluas-luasnya. Kalau saudara
Perhatikan, tahu air terjun, dekat sini air terjun apa ya Pak? Coban Rondo. Sampai sekarang masih terus. Ya, kalau saudara pergi ke sana, saudara ingin air dari sumber air terjun itu, saudara datang dan saudara bawa satu gelas aqua. Saudara menada gelas aqua itu di bawah air terjun itu, saudara akan bawa pulang satu gelas aqua. Betul? Saudara bawa satu ember, saudara tada di air terjun itu, saudara akan bawa pulang satu ember air terjun, apa tadi Pak? Coban Rondo itu. Saudara bawa tong yang lebih besar, saudara tadakan mungkin 2 atau 3 orang, saudara akan bawa pulang air itu sejumlah 1 tong. Tapi kalau saudara membangun sebuah pipa untuk menyalurkan air itu terus mengalir masuk di dalam ruang Anda, masuk di dalam rumah Anda untuk mengalir di semua tempat-tempat cuci, kakus, WC maksudnya, ya, atau tempat-tempat, maka itu tidak akan pernah berhenti. Betul? Anda tidak usah capek-capek. Hari-hari ini saya mau kasih tahu, buka kapasitas Anda seluas-luasnya untuk menerima curahan itu. Haleluya. Karena air itu tidak akan pernah kering. Haleluya. Kuasa Roh Allah tidak pernah berhenti untuk memenuhi setiap umat Tuhan, setiap gerejanya di akhir zaman. Lawatan hujan akhir zaman itu terus menerus membasahi, menggenangi bumi ini, memenuhi gereja Pati ini. Haleluya. Kemarin saya nyanyikan di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Haleluya, saya minta tolong pemain keyboard. Haleluya. Sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berani, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang penuh dengan otoritas, orang-orang yang penuh dengan wibawa Allah. Haleluya. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, maka dengar. Jangan lupa ya. Ya. Jika kita orang percaya, maka dengar. Inilah perkataan Yesus prakenaikannya ke sorga. Saya mau tanya, saudara percaya bahwa Yesus sanggup memenuhi saudara dengan kuasanya yang adik hormati? Berapa yang percaya? Yang sungguh-sungguh percaya saya mau lihat. Tolong tangannya masih diangkat. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Roh Kudus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka tidak mengangkat tangan untuk saya lihat Tuhan. Di hadapan Engkau di hari Pentakosta ini, mereka mengangkat tangan membutuhkan kuasa itu. Haleluya. Saudara turun tangan dengar. Jika saudara sungguh-sungguh rindu, maka ini yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Haleluya. Pergilah, beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dengan segala kuasa yang ada berarti, demonstrasikan kuasa Allah melalui pekerjaan roh yang ada dalam hidup saudara. Supaya dunia tercengang-cengang dan mengaku bahwa benar Yesus yang hidup berkuasa. Mata mereka dicelikan, lidah mereka mengaku, lutut mereka bertelut, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jangan cukup di gereja, saudara. Haleluya. Haleluya. Matius 10 ayat 7-8. Firman Allah mengatakan, pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang-orang sakit. Bangkitkan orang-orang mati. Tahirkan orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya secara cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan
cuma-cuma. Amin. Itulah kuasa Pentakosta yang harus kita bawa hari-hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan samping kiri kanan, kamu bisa karena Tuhan. Kamu bisa karena Roh Kudus menyertai kamu. Ya, suara. Abad 19 sampai 20 kembali pergerakan-pergerakan kerohanian yang berbasis kepada urapan Roh Kudus dan otoritas Roh Kudus yang dibawa oleh John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody, dan yang lain-lain, sehingga sampai saat ini gereja berkembang secara luar biasa oleh kuasa karya Roh Allah. Tahun 1906, saudara pasti sudah tahu peristiwa ini, pergerakan yang terjadi di Azusa Street nomor 312 di Los Angeles melalui hambanya William Joseph Seymour. Gereja-gereja di Amerika dipenuhi oleh lawatan Roh Kudus. Revival terjadi di mana-mana. Billy Graham, pendeta yang luar biasa, mengadakan mujizat-mujizat dinyatakan. Orang-orang yang tidak sekolah Alkitab seperti Smith Wigglesworth bekerja dengan kuasa dan urapan Tuhan, orang sakit disembuhkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Bagaimana mungkin orang kanker dipukul perutnya tiba-tiba sembuh? Orang mati dibangkitkan. Semuanya itu pasti karena karya Roh Allah bekerja. Haleluya. John G. Lake pada awal abad 20, seorang tenaga insurans hanya bergerak dengan kuasa firman Allah melalui perkataan-perkataan Kristus. Firman kesembuhan itu dinyatakan, dan kota Spoken, tempat tinggal daripada John G. Lake itu, terjadi kesembuhan yang luar biasa. Dia melatih anak-anak muda keluar dan berdoa bagi orang-orang sakit, masuk ke rumah-rumah sakit, tumpangkan tangan. Anak-anak muda, saudara, bukan pengerja. Dan orang-orang sakit yang ada di rumah sakit sembuh, sehingga pemerintah Amerika Serikat memberikan penghargaan bagi kota Spoken, karena kota Spoken menjadi kota tersehat di Amerika. Semuanya dimulai karena kuasa Pentakosta. Haleluya. Amin. Saudara pernah mungkin nonton film Jesus Revolution? Ya. Melalui pelayanan Lonnie Frisbee, Greg Laurie, dan senior pastornya Chuck Smith memenangkan orang-orang hippie, saudara. Ya, semuanya mengikut Tuhan. Saudara pernah nonton film Jesus Revolution? Ya, sangat bagus. Saya anjurkan anak-anak muda ikut, saudara, nonton hal ini. Haleluya. Sekali lagi saya bertanya, apakah saudara rindu gereja ini dipakai Tuhan seperti itu? Amin. Haleluya. Apakah saudara melihat dengan iman apa yang terjadi dengan gerejaku ketika gereja ini melayani, bergerak dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus? Saya sekali lagi katakan, jangan tunggu orang datang ke gereja. Bergerak keluar. Terus bergerak di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Izinkan saya sudah selesai berkhotbah sebenarnya. Tapi saya mau melakukan satu hal ini bagi saudara. Ya, berapa banyak saudara yang hadir pada 9 malam kemarin? Boleh saya lihat? Wow, lumayan banyak ya. Good. Saya mau tanya di antara saudara yang hadir pada 9 malam, ada yang saudara menerima karunia baptisan Roh Kudus? Ataukah semua sudah? Oh, ada yang menerima, Pak, ya? Oke. Saya mau tanya anak-anak muda di tempat ini atau remaja, berapa banyak di antara saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Anak-anak muda, ada yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Oke, pertanyaan berikutnya, anak-anak muda yang belum dibaptis Roh Kudus, mana? Yang belum dibaptis. Gak apa-apa, saudara tidak didenda, saudara, dengan mengangkat tangan. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, boleh saya lihat tangan-tangan? Gak apa-apa, angkat tangan, saudara. Ya, jangan malu-malu. Oke. Yang belum tidak angkat tangan. Yang sudah juga tidak angkat tangan. Jadi saudara ada di golongan mana ini? Ya. Ya.
Saudara, saya sudah selesai berkhotbah sebenarnya. Saya kembali menegaskan tentang peristiwa Pentakosta pada hujan awal dan hujan akhir ini. Ya, hujan awal dan hujan akhir itu akan bertemu di hari-hari ini. Semakin dahsyat kuasanya dinyatakan, membangkitkan gerejanya. Haleluya. Saya mau minta tolong, satu orang saja yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tolong datang ke depan. Mari silakan, Pak. Ya, yang sudah dibaptis, tolong datang ke depan. Ya, silakan. Silakan datang. Ini hari Pentakosta, saudaraku. Saya mohon izin dari pengurus gembala. Saya ingin saudara mari mengerti tentang kuasa yang bergerak di akhir zaman ini untuk memenuhi gereja. Haleluya. Saya mohon maaf kalau saya agak panjang tadi khotbahnya, tapi ini yang harus terjadi kembali dalam gereja. Saya bertanya lagi, adakah saudara yang saat ini datang dengan sakit? Ada yang sakit yang hadir pada saat ini? Boleh saya lihat? Yang benar-benar sakit? Tidak ada yang sakit? Ya, benar-benar? Ada yang sakit? Ada? Tidak ada? Oke. Ada yang berbeban berat dan butuh didoakan? Ada? Dan itu